Terima kasih Pak Jimmy sudah hadir sebagai koordinator MKI LWL. Kita tim koordinator. Terima kasih juga Laura Ai sebagai mahasiswa UC angkatan 19. Angkatan 19 semester 5 berarti ya. Iya, bener banget. Jadi di sini kita bakal ngobrolin seputar LWL. Check it out. Sebagai koordinator LWL, Pak Jimmy ini cukup nyantai ya Pak ya untuk dengan mahasiswanya. Makanya sampai ada orang yang bilang matkul LWL itu MKI yang paling nyantai gitu Pak. Gimana Pak? Yang bilang siapa itu? Yang bilang kalau nyatu itu siapa itu? Gak tahu juga Pak. Saya dengar nih Pak. Katanya ada dari pihak sana itu bilang MKI yang paling nyantai gitu, LWL gitu. Saya sih ya nggak tahu juga ya Pak. Gimana Pak? Ya mungkin nyantui lah ya istilahnya. Nyantu itu kan relatif ya. Jadi tergantung pemahaman nyantuinya apa. Kalau konteksnya sampai nyantui boleh kuliah, boleh enggak, boleh buat tugas, boleh enggak. Ya enggak juga. Ini benar-benar kuliah begitu ya. Kurikulumnya jelas, tugas-tugasnya jelas, semuanya ada. Cuma LWL ini kan namanya kan lifestyle, wellness, dan leisure. Nah ini lebih bicara tentang self. Ya. Ketika bicara lifestyle, itu bicara tentang healthy lifestyle diri sendiri. Kemudian wellness itu bicara tentang kesejahteraan psikologis diri sendiri. Leisure-nya pun itu juga leisure time diri sendiri. Nah, mungkin itu yang membuat terasa lebih santuy gitu ya. Gitu bukan berarti terus kuliahnya santai, nggak ada tugas, nggak usah masuk, nggak apa-apa. Nanti bisa tanya nih sama teman-teman mahasiswa ini ya. Kan tetap kuliah ada, tugas ada, cuma karena mengerjakannya itu terkait diri sendiri. Itu jauh terasa seakan-akan tuh nggak beban begitu ya, karena bukan terkait objek yang tidak dikenal tuh bukan, tetapi terkait diri sendiri. Mungkin itu yang membuat terasa seakan-akan santuy. Jadi memang nggak ada beban untuk berkuliah ya Pak ya, lebih tepatnya bukan karena nggak ada tugas atau nggak ada apa. Tapi kalau dari Laura sama Ai gimana? Memang nggak ada beban atau gimana kuliah di LWL ini? Sebenarnya bukan kayak nggak ada beban gitu sih, seperti yang udah dijelasin Pak Jimmy tadi kan tugas-tugas tetap ada AFL, ada UTS, UAS juga. Nah itu kerasa lebih mudah karena kebanyakan tugasnya itu refleksi diri. Jadi misalnya kayak lifestyle nih, kita refleksi selama ini kayak gaya hidup kita yang kurang sehat itu sebagian mana. Kita kan diajarin di lifestyle, terus kita refleksi ternyata kita bagian yang kurang sehat di sini. Terus kita juga dari situ diajarin gimana sih caranya untuk memperbaiki lifestyle itu kayak gitu kan. Jadi kayak dapatnya ke diri sendiri juga kan, jadi kayak nggak kerasa kalau tugas lain kan mungkin kesannya tugas-tugas yang lebih ke banyak teori-teori atau apa, tapi ini kan balik lagi ke refleksi terus pengembangan diri. Jadi ya waktu kerja tugas kerasa lebih ringan karena diri sendiri ikut bertumbuh kayak gitu sih kalau dari aku. Dari Laura gimana? Kurang lebih sama ya, karena kebetulan kita juga sekelompok, jadi hal yang gitu. kita kerjakan juga ya kurang lebih sama gitu. Lalu sebenarnya LWL itu kan ada singkatannya ya Pak ya? Tadi kan udah disebut lifestyle wellness. Iya. Juga ya. Saya yang lupa Pak. Tapi teman-teman di sini juga pasti lupa kan? Karena memang belum dijelaskan LWL dari satu persatunya ya Pak ya. Karena saya dengar LWL ini 3 semester dan bisa dikredit ya Pak ya, katanya. Gimana Pak? Ya, coba dijelaskan dulu LWL itu Pak. Gitu, nanti cicilannya berapa itu tergantung. Jadi bisa dicicil berarti. Jadi kalau kurikulum yang sekarang ini memang LWL tuh harus diambil satu paket. Jadi di semester 4 biasanya ya mereka ngambil lifestyle, healthy lifestyle, semester 5 ngambil wellness, semester 6 ambil leisure, LWL, satu paket gitu. Tapi nanti untuk kurikulum yang berikutnya, untuk yang angkatan-angkatan 2000, mulai tahun 2022 sih, 2023 kali ya, 2023
tinggal tunggu info lah dari SEH. Itu katanya bisa ala carte gitu. Jadi bisa di retail. Gitu. Saya cuma mau ambil wellness-nya aja nih, cuma masalah psikologis aja nih yang saya perlu. Boleh, nggak harus ngambil healthy lifestyle-nya. Ada yang, saya yang penting sehat aja fisik lah, mentalnya agak nggak beres nggak apa-apa. Gitu boleh gitu. Kalau saya pentingnya happy-happynya, leisure-nya aja, yang lain itu boleh. Nanti itu yang berikutnya, tunggu info nanti dari SEH. Tapi kalau yang saat ini memang masih paket. Kalau Kak Laura sama Ai gimana? Udah ngambil matkul yang mana? Yang L atau W atau yang L satunya? Kalau dari kita, karena kita masih dapat yang paketan nih, kita udah lifestyle semester lalu, sama pada saat ini kita lagi wellness. Oke. Udah masuk ini berarti ya, tahun ke wellness itu ya, tahun yang kedua. Iya. Semester kedua, Iya. semester kedua ya. Berarti memang LWL ini semacam MKI tentang self improvement gitu ya? Ya, kurang jadi lebih tentang self ya, tentang lebih memang mungkin yang membedakan dengan MKI lain ya. Kalau MKI lain mungkin ada objek yang harus dikerjakan. Nah, kalau di LWL ini lebih bicara tentang self ya, tentang diri sendiri. Maka tadi kembali yang di awal, kenapa kok seakan santuy itu ya karena terkait dengan self, dengan diri sendiri. Tapi untuk projectnya biasanya kan memang di akhir semester biasanya ada project gitu kan. Untuk projectnya sendiri gimana kalau LWL? Udah mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam hidup karena pengembangan diri matkulnya? Aku lifestyle, aku wellness. Jadi kalau kan misalnya dari lifestyle nih, kan kita ternyata dari itu kan kerjaannya kelompok. Jadi setelah kita awalnya kan tadi analisis kita nih apa nih gaya hidup kita yang kurang, terus kita nemuin kelompok yang punya gaya hidup kurang yang sama. Kebetulan kalau aku waktu itu nggak salah aktivitas fisik. Nah jadi kayak ternyata kelompok kita ini kan ya biasa mahasiswa nih kebanyakan di depan komputer, kurang beraktivitas fisik. Jadi akhirnya kita sama-sama nyusun program gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dalam bagian aktivitas fisik kayak gitu. Nah jadi project akhir kita adalah semacam review rangkuman dari kita melakukan aktivitas itu. Kebetulan kita waktu itu pilihnya aktivitas lari atau jogging. Jadi kita kalau misalnya kamu tanya tadi apa yang kita dapat, jadi ya itu kita jadi kayak awalnya disadarkan ternyata kita kurang di mana, terus kita diajarin kan ada mentoring juga. Kebetulan dapat dosen yang bisa nge-mentoring kita juga untuk gimana caranya meningkatkan aktivitas fisik. Terus setelah itu kita bisa belajar, jadinya akhirnya kita juga jadi lebih meningkatkan aktivitas fisik kita. Kalau dari lifestyle itu sih. Nah pertanyaannya, kenapa kok pilih lari? Kenapa kok pilih jogging? Kelihatan nggak pernah jogging ya? Ya itu tadi lagi kan karena ya kita mahasiswa sekarang kan apalagi online semua, kebanyakan di depan komputer. Terus setelah kan kita waktu milih program juga kita explore dulu, kita cari sumber, kita cari penelitian kayak gimana sih cara untuk meningkatkan aktivitas fisik. Nah salah satunya akhirnya kita pilih yang karena kita kelompok juga yang bisa dilakukan oleh semua anggota kelompok. Akhirnya kita sepakat sama-sama milih buat ya udah kita jogging aja kayak gitu. Karena mereka sehari-harinya udah jogging. Nah, sekarang mereka jogging. Oke, biar lebih sehat gitu ya. Yeah. Tapi memang pilihannya ada apa aja selain aktivitas fisik? Ada banyak kah? Ada beberapa, kayak misalnya tentang pola makan, tentang misalnya orang-orang yang kurang makan sayur atau buah, atau misalnya kebanyakan makan daging atau apa, itu ada tentang makanan. Terus ada yang tentang tidur tuh, biasanya kan kita mahasiswa yang begadang ngerjain tugas. Nah itu ada juga tentang itu, dan ada beberapa lagi yang lain. Topiko, terus minuman beralkohol, juga protokol kesehatan. Iya itu juga. Kamu udah vaksin belum? Udah Pak, udah selesai vaksin semua. Enggak resiko saya di depan sama Pak Jimmy udah vaksin? Udah. Saya suka seminggu sekali. Oh vaksin seminggu sekali Pak. Kasihan orang yang vaksin ya Pak ya. Orang ini lagi gitu. Tadi yang Pak Jimmy bilang soal di project akhir itu kan ada perkelompokan gitu ya, perkelompokan di bidang yang sama gitu. Iya. Berarti orang-orang yang susah tidur sekelompok sama orang-orang yang susah tidur juga. Iya. Tapi nggak boleh tidur bersama ya. Iya Pak, jangan Pak, itu Pak, jangan. Jadi kan tadi ada 3 ya, healthy lifestyle, wellness, leisure. Nah polanya kurang lebih hampir sama terus gitu. Jadi setiap
mata kuliah itu selalu diawali dengan belajar konsep-konsepnya. Misalnya tadi di Healthy Lifestyle belajar tentang masalah gangguan tidur, masalah alkohol, masalah tadi kurang gerak fisik dan sebagainya, konsep-konsepnya dulu. Kemudian habis itu mahasiswa akan diajarkan tentang bagaimana mengidentifikasi diri sendiri. Jadi nanti ada alat ukurnya untuk mengukur kira-kira saya ini kurangnya di mana. Gitu ya, misalnya masalahnya yang kurang ini masalah kurang tidur nih, kurang tidurnya kurang sehat nih pola tidurnya. Atau masalahnya tadi kayak seperti mereka masalah fisik ya, gerak fisiknya kurang gitu. Nah, setelah itu mereka dikumpulkan tadi yang Alex sampaikan. Saya sama-sama mereka ini kurang fisik ya, olahraga gerak fisiknya kurang. Ayo cari sesama mahasiswa yang sama-sama kurang di dalam masalah gerak fisik, kumpul dalam satu kelompok. Nah, di situ mereka buat rancangan programnya. Rancangan program untuk meningkatkan tadi healthy lifestyle dalam bidang yang hasil identifikasi mereka. Masalah gerak fisik. Nah, terus mereka buat program tadi jogging dan sebagainya begitu. Nah, terus program ini benar-benar harus dilaksanakan dalam 14 hari, Alex. Dalam 14 hari itu harus dilaksanakan. 14 hari-nya nggak harus terus-menerus sih. Biasanya kita kasih range tanggal sekian sampai tanggal sekian. Pokoknya dalam situ kerjain benar-benar 14 hari. Nah, setelah itu mereka harus buat video yang sifatnya testimoni before after gitu ya, sebelum itu kira-kira mereka merasa fisiknya seperti apa, setelah menjalankan program itu seperti apa. Nah, itu di Healthy Lifestyle. Nah, begitu juga nanti di mata kuliah berikutnya seperti wellness ya, cuman ini bedanya kalau tadi fisik, ini psikologis gitu. Jadi belajar tentang hal-hal psikologis seperti apa sih? Kalian pernah belajar, masih ingat di wellness ada apa? Self acceptance, autonomi, positive relation with others. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada 6 dimensi yang akan dipelajari. Itu di awal-awal konsep-konsepnya dipelajari dulu. Setelah itu mereka mengidentifikasi lagi diri sendiri gitu ya. Saya ini termasuk yang mana nih yang masih kurang? Apakah masih kurang penerimaan diri gitu ya? Atau masih kurang apa? Kalian kurang apa? Autonomi. Nah, mereka masih kurang mandiri gitu. Mereka masih mungkin kalau berangkat kuliah minta diantar sekampung dan sebagainya gitu. Jadi masih kurang belum mandiri begitu. Okay. Nah, itu yang nanti yang sama-sama problemnya otonomi kumpul sama yang masalah otonomi, yang masalah self acceptance kumpul sama self acceptance, mereka buat lagi rancangan program untuk ngatasin. Nanti tanya mereka nih buat programnya bagaimana nih otonomi. Terus benar-benar dilaksanain programnya dalam 14 hari. Terus buat tadi testimoni lagi dalam bentuk video. Begitu juga nanti di mata kuliah leisure yang terakhir. Ya, itu bicara tentang leisure time. Jadi orang itu dalam waktu leisure-nya, waktu senggangnya tuh mereka lebih suka apa? Ada yang tipe yang suka sport, ada yang mungkin kalau leisure time-nya tuh home lover, suka di rumah aja misalnya gitu. Ada yang sukanya shopping, ada yang sukanya traveling, nah itu macam-macam. Itu juga nanti kita akan mengidentifikasi mereka cocoknya yang mana, kumpul dengan yang sesama traveling, kumpul sama traveling, shopping, kumpul sama shopping, terus buat program yang kira-kira berkualitas sesuai dengan tipe leisure time mereka, kemudian buat video testimoninya. Jadi kira-kira polanya akan selalu sama, cuma yang awal itu bicara tentang fisik, healthy lifestyle, yang kedua tentang psikologis, wellness, dan yang ketiga tentang leisure time. Oke. Saya sudah cukup mengenal lebih dekat tentang matkul ini ya. MKI atau matkul sih sebutannya? MKI. Interdisipliner, karena memang itu dari berbagai program studi, bahkan LWL ini pun awalnya dirintis 3 program studi. Makanya tadi ada kedokteran ya, karena memang 3 program studi itu ada kedokteran, kemudian psikologi, dan juga IHTB ya, perhotelan, tourism. Maka itu ada tentang healthy lifestyle karena kuat dengan kedokteran ya. Wellness kuat dengan psikologi, dan leisure itu kuat dengan IHTP. Itu jadi makanya namanya LWL ya. Yeah. Makanya ada. Oke. Kita udah cukup paham lah tentang LWL ini ya. Jadi kita udah tahu tentang mata kuliahnya, belajarnya apa, outputnya gimana, project akhirnya seperti apa gitu kan. Gaya pembelajarannya gimana. Mungkin ini Pak yang kurang Pak. Tipikal dosennya Pak. Nah ini yang harus teman-teman mahasiswa ini harus tahu ini tipikal dosennya dari LWL. Silakan dari Laura dan Ai. Kira-kira dijelaskan gimana tipikal dosennya, apakah seru, apakah ya biasa-biasa aja sih. Di LWL ini memang dosennya ini ya kayak seperti Pak Jimmy gini. Kayak diem-diem tapi lucu gitu. Itu lucunya kalau diem. Iya.
Berarti Iya kan, bener kan? gimana? Dosennya. Sebenarnya kalau dari dosen itu ya kan tergantung masing-masing dosen tuh beda kan. Tapi sejauh ini sih kalau dari pengalaman kita sebenarnya dosennya itu kalau misalnya dibilang seru, ya sebenarnya seru-seru aja. Itu tapi lebih ke misalnya mentoring nih. Kayak maksudnya kalau aku sih lebih ngeliatnya apakah dosen itu proses mentoringnya kayak gimana. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan apa, dosen itu bisa kayak responsif gitu loh. Jadi kayak bisa diajak diskusi juga. Pak, misalnya kayak kita project kita kayak gini ada kita buntu di sini nih. Nanti dosen itu bakal ngasih solusi. Oh, mungkin kan bisa coba gini gitu loh. Jadi kayak bisa jadi diskusi. Itu kalau menurutku serunya di situ sih. Jadi kan kita sebagai mahasiswa nggak kayak stuck sendiri kayak bingung mau kayak gimana, tapi dosennya bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, konsultasi juga bisa. Kalau dari aku gitu sih. Ngomongnya cepet ya. Coba. Laura gimana? Kalau dari aku sih yang sejauh aku lihat ya dosen-dosen yang pernah kita dapat itu yang aku suka adalah mereka banyak ngomong. Oke. Cerewet banget gitu. Jadi kayak kelasnya tuh nggak sepi. Dan mereka tuh tipe-tipe yang istilahnya mentor gitu. Dikacang ya udah mereka tetap ngomong kayak Pak Jimmy gitu. Jadi kayak bener-bener bisa membawa kayak apa ya, kelas ini nggak jatuhnya apa ya boring atau gimana, walaupun kayak nggak kurang respon, apalagi online gitu kan ya, tahu sendiri lah kelas online pasti mau unmute tuh rasanya kayak berat banget gitu ya. Benar. Gitu sih, jadi kayak enaknya dosennya kayak gitu. Terus belum lagi yang balik lagi yang tadi, karena mereka tuh yang sesuai dengan bidangnya, mereka tuh benar-benar banyak banget bantu, banyak banget sharing pengalaman mereka, apalagi pas misalnya kita dapat lifestyle. Ini dosennya dari kedokteran tuh benar-benar cerita kayak, oh dulu kalau saya tuh nangani ada yang kayak gini. Terus kalau ada yang psikologi kayak, iya dulu biasanya kalau misalnya dari apa ya klien-klien saya gini. Jadi kayak banyak cerita tentang hal-hal yang real. Jadi kayak apa ya, enak aja sih bawanya. Oke. Jadi kalau di LBL itu mungkin juga nggak beda juga, MKI lain juga itu ada tim koordinator. Nah, tim koordinator ini bertugas untuk merinci kurikulumnya dan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, Alex. Jadi setiap minggu itu kami ada briefing dengan dosen-dosen. Jadi dosennya ini memang kenapa ada yang masuk lifestyle, ada yang masuk wellness, itu juga sudah tergantung passion mereka. Mereka milih mau masuk mana begitu, nanti daftar SEH yang atur begitu. Nah, supaya standarnya kurang lebih sama, supaya mahasiswa itu nggak untung-untungan, aduh pas dapat dosen yang killer atau dapat dosen yang ngiler, itu kan kadang agak bingung gitu. Itu kita buatin standar gitu. Makanya kita buat briefing. Oh, hari ini materinya tentang apa? Terus termasuk urutannya. Hari ini menyampaikan dulu materi tentang ini. Setelah menyampaikan materi ini, kemudian nanti ada apa misalnya diskusi, atau habis itu mungkin ada mentoring atau apa. Itu sudah kita standarkan gitu ya, kita udah standar. Memang tetap ada unsur style masing-masing dosen ya, kan nggak bisa ngelepas itu. Tetapi inti di dalamnya itu nggak akan beda ya. Ada jangan kok kelas ini dapat assessment atau dapat diukur identifikasi dirinya, yang kelas itu kok nggak dapat, kok nggak mungkin, karena kita udah standarin gitu, alat ukurnya juga sama, materinya juga sama begitu ya, tools-toolsnya yang di dalamnya juga sama. Jadi kita udah buat standar. Bahkan ketika ada hal-hal yang mungkin mereka bingung, oh, di kelas kami ada seperti ini, kelas ini seperti itu kita bawa di dalam briefing. Setiap kali kita briefing kita saling koordinasi, dosen-dosennya gantian. Kalau mereka di sini kan nilai dosennya, kalau di dalam briefing gantian dosen nilai mahasiswanya. Kita gosipin, kita ngibain mahasiswa. Di tempat kami nih mahasiswanya ada begini, ada begitu, gimana dan sebagainya. Nah, kita seragamin semua pandangan supaya jangan nanti kok yang di kelas itu boleh, yang di kelas ini nggak boleh dan sebagainya. Nah, kita berusaha sestandar mungkin supaya tidak ada yang merasa tadi pas dapat dosen killer atau dosen ngiler gitu, supaya benar-benar standar. Gitu sih, Alex. Jadi begitu teman-teman, kita udah tahu tentang matkul LWL ini seperti apa yang dipelajari, tapi rasanya ada satu hal yang kurang, yaitu kurang dapat gambaran kalau misal tidak didemonstrasikan tentang programnya. Gimana? Laura sama Ai coba didemonstrasikan. Kan kita udah pernah nih ngambil mata kuliah LWL. Gimana kalau kamu aja yang demonstrasi ini buat kita? Banget kan, hitung-hitung free trial gitu kan, kamu belum milih, jadi kayak ada kesempatan kira-kira kamu cocok nggak ya masuk LWL atau enggak gitu. Tapi boleh sih kalau saya sama Pak Jimmy. Nantang Pak Jimmy, Pak. Iya, gimana nih Pak? Ditantang Pak, gimana sebagai ya Pak? koordinator kebugaran. Siapa ya kan?
sebagai koordinator LWL gimana Pak? Sepakat Pak? Mau apa? Apa? Ngapain nih anaknya? Programnya? Yang kalau misalnya wellness kan agak susah gitu soalnya psikologis kan. Iya. Kita yang lifestyle lifestyle aja. Lifestyle kita kan aktivitas fisik nih. Kita praktek aktivitas fisik. Bener banget. Kira-kira apa tapi? Aktivitas fisik yang Kok jadi sayang gampang. dia nih? Angkat Bang, apa beban, ini? angkat kursi atau panco atau apa? Push up. Kita push Oh, up aja. push up boleh. Boleh kita push up? Kita push up aja Pak, nih. push up Pak. Oh iya, Mau mau tangan berapa? Berapa nih? Tangan satu Pak. Kita lanjut. Oke. Kita Saya biasa kita tanpa tangan. berapa menit nih? Berapa 1 jam? 2 jam push up. Kayak 24 jam bagus. Oh, jangan. 30 detik aja 30 biar nggak terlalu detik. lama. Kasihan Oke. temen-temennya lagi nonton nunggu lama kan. Oke. 30 detik banyak-banyakan. Yuk. Aku ngitung punyanya Alex sama hitung punya Pacing. Oke. Oke. Oke Pak, kita langsung push up sekarang. Coba. Hitung ya. Hitung ya. Mulai ya. 1. Posisi dulu. Aduh. Ingat ya, 30 detik banyak-banyakan, siapa yang paling banyak dia yang menang, yang kalah traktir Gyukaku. Oke, kita mulai. Saya biasa ngepal tangannya. Oh, gitu. Oke. 1, 2, 3. 1. Kelihatan ya kalau Pak Jimmy kayaknya lebih cepat deh. Ini baru berapa nih? Baru 1. Kan susah sekali. Udah lama nggak push up Pak. Ini saya sambil ngangkat galon sudah bisa. 3 tahun Pak, nggak push up Pak. Mungkin Ai mau duduk di atas meja Pak Jimmy. Ini aku udah berapa Lagi nih? di 10 detik lagi di 10 Aku udah detik. berapa nih? Aku udah berapa? 1. Masa astaga. Aduh bunyi. 1. Ya ampun. Ini kalau malam Oke, biasa. 3 menit nih. Stop. Aduh. Stop. Sudah cukup lempar banget nih. Udah Pak. Capek banget Pak. Coba dari kamu dulu. Alex ada berapa ya? Berapa skala tadi? Kamu berapa ya? Lupa. 1 kayaknya. Oh, 1. Pak Jimmy berapa, Pak Jimmy? Berarti jelas-jelas kalah dong. Tadi Pak Jimmy udah 1400. Oke, tadi kita udah coba mendemonstrasikan tentang Aktivitas fisik. Kuda-kuda capek. Jadi tolong nanti ke depannya di briefing lagi ya kalau kita mau kayak gini ya. Iya, Ini makanya memang ikut LBL. kalau kalian mau sehat ikut LWL namanya. Oke. Oke, kita bakal lanjut lagi ngobrolin tentang LWL lebih dalam. Pesan buat calon mahasiswa yang mau masuk LWL Pak. Apa pesannya Pak buat orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang pertama jangan lupa KRS. Itu penting. Nggak KRS yang mau kayak apa cuma memimpikan LWL. Cita-cita saya sejak kecil punya LWL itu nggak mungkin kalau nggak KRS itu nggak mungkin. Pertama harus KRS dan harus tadi sistemnya kan first come first serve gitu ya. Kalau memang dia dapat duluan ya dia dilayani duluan selama kuota masih cukup ya dapat. Kalau kuotanya penuh ya udah. Itu sih yang penting itu. Dan jangan punya pandangan santuy yang tadi yang negatif. Itu penting. Jadi jangan dikira kalau udah kuliah LWL nanti santai, nggak usah kuliah, nggak apa-apa, nggak usah buat tugas, nggak apa-apa. Kalau gitu dosennya juga pikir nggak usah sharing nilai juga nggak apa-apa kan? Waduh. Bahaya gitu. Jadi artinya tetap ini kuliah yang beneran, yang serius. Cuma mungkin nggak terasa terlalu beban berat karena itu tentang self. Jadi pesannya adalah Jangan lupa KRS. Jangan lupa KRS. Paling terakhir nih Pak, ini kayaknya pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan di LWL. Katanya juga gampang dapat pacar. Iya nggak sih? Wah, Iya nggak sih? saya Dengar- tidak dengar- melalui masa itu. Sudah melalui ya Pak ya? Pak Jimmy? Sudah lewat. Sudah lewat. Mungkin Sudah yang beranak mereka pinak Pak bisa Jimmy. di sini. Gimana? Laura Ai. Gimana Ai? Gimana lo? Kalian udah dapat pacar nggak sih di LWL? Yuk, berapa? 2. Ada 3, 4 tergantung Tiga. kelasnya yang Kalau Tergantung beda hari kelas, apa. beda Tergantung hari apa. Tergantung hari apa? Nah. Oh, alah. Tapi memang itu ya. Emang enggak serius. Ini emang gampang. Emang gampang nyari pacar dia. Karena kan memang Objective learning. maksudnya karena matkul ini kan ya kita sesuai apa ya? Sesuai diri kita sendiri tuh. Jadi nggak ada kayak teori, nggak ada Ada dong, teori. teori. Ada teori. Pak Jimmy ya. Kita Maksudnya ulang dari awal. Apa itu LBL? Ayo coba Jangan. jelaskan. nggak maksudnya nggak ada sesuatu yang kayak akuntansi gitu-gitu kan nggak ada tuh. Jadi kayak ya seneng-seneng aja kuliah. Jadi ikutan seneng, semuanya seneng, otomatis kayak setiap kuliah ketemu gitu kan ada potensi untuk gimana?
Laura Gimana ya? udah punya pacar nggak? Kalau pertanyaannya itu Eh? ada. Oke, ada. Ay. Satu kelas? Satu Satu kelas loh kan. Memang LWL itu ini Pak, punya potensial untuk punya pacar Pak. Selain memang untuk self improvement Pak. Itu Pak. Ya karena saya kira semua nggak usah di LWL lah ya, orang di pinggiran gang juga berpotensi itu dapat pacar gitu, tinggal sama pacarannya sama siapa gitu. Cuma di LWL itu kan tadi salah satunya ada wellness kan. Ya mana kalau wellness itu salah satu dimensinya apa, positive relation with others. Jadi gimana kita menjalin relasi yang positif dengan orang lain gitu. Nah termasuk Dipraktekkan di langsung. dalamnya itu kalau jalin pacar itu jangan sampai toksik. Itu kan negatif tuh, nggak positif tuh. Bagaimana supaya pacaran yang enak, yang sehat itu. Nggak tahu mereka punya pengalaman nggak? Laura ada pengalaman? Laura sungkan. Ya intinya adalah balik lagi ya kan ke matkul ini. Gini, kasarannya adalah kita kan kalau misalnya nih mau berpotensi dapat pasangan gitu ya. Kita tuh berbicara di mana kita perlu ketemu dulu nih banyak orang biar punya banyak teman, mengenali banyak karakter, Memperluas relasi. Iya, bener banget, networking tuh sangat penting loh, ada di 7 Competence. Nah, jadi Saya nggak tahu itu apa. Oke, lanjut. Nah, jadi dengan adanya kayak MKI kayak gini, khususnya kayak karena kita di LWL itu kan selalu kelompokan gitu ya, jadi kayak enaknya tuh kayak lebih banyak interaksi aja dengan teman-teman sekelompok, dimana karena MKI ini selalu ada di hari Rabu, nggak mungkin tuh akan ada, kita nggak bisa sekelas sama teman kita yang di jurusan lain gitu. Jadi kalau misalnya mau janjian sama teman atau mungkin sama pacar buat sekelas gitu, bisa banget nih di LWL gitu. Dan mungkin itulah yang dimanfaatin sama orang-orang sedengarku ya. Dan sedengarku. termasuk Laura dan Ai. Ya, Maaf, untuk Pak. AI termasuk. Untuk Ai Gimana termasuk. gimana? Tapi itu bagian dari selingan ya. Oh, selingan memang. Bagian Iya, satu oke, yang oke. mungkin berdampak, tapi bukan learning outcome-nya loh ya. Nanti kalau gitu nanti di CSS saya dikomplain, kok saya sudah 3 semester berturut-turut nggak dapat pacar gitu. Nggak bisa, itu bukan learning outcome-nya gitu. Itu bagian dari apa? Efek positif. Ya, efek sampingnya. Efek Dari sampingnya. materi yang dipelajari dan langsung dipraktekkan gitu ya Pak. Iya. Oke, mungkin udah cukup sih kita sharing-sharing kali ini. Diminum dulu, diminum. Udah cukup kita sharing-sharing kali ini. Terima kasih Kak Laura, Ai, Ya. Pak Jimmy. Sama-sama, Terima Mas. kasih. Semoga calon-calon mahasiswa yang mau daftar jangan lupa apa Pak? KRS. KRS benar. Karena kalau nggak Kan ada KRS, beberapa nggak bisa mahasiswa daftar. sampai email saya, Pak, bagaimana syaratnya supaya saya bisa keterima di LWL, saya sudah memimpikan itu sebelum dunia ini dijadikan dan sebagainya. Saya semuanya paling gampang itu ya KRS gitu ya, tanya sama dosenmu dan jangan terlambat karena itu yang rebutan satu kampus itu ya. Jadi emang harus cepat gitu. Oke. Gitu. Oke. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Salam entrepreneur. Entrepreneur.